Halo, perkenalkan, nama saya Filosofia Hatalebesi, Fakultas Ilmu Komputer, mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer, program studi Informatika, Universitas Kristen Indonesia Maluku. Kerangka kerja pada dasarnya adalah sebuah struktur yang digunakan untuk mengkonseptualisasikan suatu sistem. Dengan kerangka kerja yang tepat, perancang dapat mengkonseptualisasikan ruang persoalan secara menyeluruh dan tidak hanya sekedar hasil percampuran komponen-komponen terpisah. Meskipun secara bersamaan, ada kemungkinan mereka juga mampu menciptakan suatu ruang kerja dan sekelompok perkakas interaksi. Kerangka kerja terdiri dari 4 komponen utama. Yang pertama, sistem yang dilambangkan dengan huruf S menggunakan bahasa mesin atau atribut komputasi yang menunjukkan status sistem. Yang kedua, pengguna yang dilambangkan dengan huruf P menggunakan bahasa tugas atau atribut psikologis yang menunjukkan status pengguna. Yang ketiga, masukan yang dilambangkan dengan huruf M menggunakan bahasa masukan. Dan yang terakhir, keluaran atau yang dilambangkan dengan huruf K menggunakan bahasa keluaran. Ya, kita akan masuk di dalam permodelan sistem. Di dalam permodelan sistem ada 2 macam model. Yang pertama, model konseptual. Model konseptual adalah model yang diciptakan oleh perancang. Gambaran sistem atau sistem image. Sistem yang diciptakan oleh perancang dan yang sesungguhnya dilihat oleh pengguna menyangkut apa yang terlihat di layar tampilan dokumentasi. Yang kedua, model mental atau pengguna. Model yang diciptakan oleh pengguna ketika pengguna berinteraksi dengan suatu sistem. Perlu diketahui, model mental tidak akan pernah terbentuk jika seseorang tidak pernah menggunakan sistem. Selanjutnya, ergonomi. Ergonomi adalah interaksi manusia dengan sistem, profesi, prinsip, data, dan metode dalam rangka merancang sistem tersebut agar sesuai dengan kebutuhan, keterbatasan, serta keterampilan manusia. Dengan kata lain, ergonomi merupakan ilmu yang membicarakan desain untuk manusia. Contoh dari ergonomi adalah kursi kerja. Bagi Anda yang bekerja di kantor, kursi kerja menjadi salah satu hal penting yang harus diperhatikan. Kursi yang nyaman dapat membuat Anda bekerja dengan nyaman. Begitu juga dengan desain ruangan yang juga akan mempengaruhi mood Anda saat bekerja. Oleh karena itu, ciptakanlah suasana kerja yang nyaman dan wangi agar Anda betah berlama-lama di dalam bekerja. Gaya atau macam-macam interaksi. Yang pertama, command line interface. Command line interface atau biasa disebut dengan CLI adalah tipe antarmuka di mana user berinteraksi dengan sistem operasi melalui teks terminal. Pengguna menjalankan perintah dan program di sistem operasi tersebut dengan cara mengetikkan perintah di tiap-tiap baris tertentu. Kelebihan dari command line interface ini adalah yang pertama, ideal, kedua, memungkinkan eksplorasi, menginstruksikan pengembalian keputusan, adanya penanganan, kesalahan yang mudah, memerlukan sedikit pengetikan. Kekurangannya adalah tidak cocok untuk tampilan grafis kecil, tidak cocok untuk pemasukan data, tidak cocok untuk terinisiasi pengguna, tidak cocok untuk dialog campuran. Yang kedua, natural language. Natural language processing, biasa disebut dengan pemrosesan bahasa alami, adalah bidang artificial intelligence atau kecerdasan buatan yang berurusan dengan pemahaman bahasa manusia. Bahasa alami atau yang disebut dengan natural language adalah suatu bahasa yang diucapkan, ditulis, disyaratkan oleh manusia untuk berkomunikasi umum. Jadi bahasa alami atau natural language yaitu bahasa yang dimengerti oleh manusia. Kelebihan dari natural language adalah tidak memerlukan sintaksis, luwes dan powerful, mudah melakukan interaksi,
merupakan inisiatif campuran. Kekurangan natural language adalah mempunyai dualisme, tidak presis, bertele-tele, perancangan perangkat lunak yang rumit, dan tidak efisien. Kita akan masuk di macam atau gaya interaksi yang terakhir, yaitu WIMP. WIMP merupakan ragam default dari sebagian besar aplikasi sistem komputer saat ini. WIMP merupakan ragam interaksi yang berbasis pada yang pertama, window. Window merupakan area pada layar monitor yang mempunyai sifat seperti terminal yang independen. Dapat terdiri dari teks atau grafis, dapat saling overlap dan menutupi yang lain, atau tersusun seperti keramik lantai. Mempunyai fasilitas scroll bars yang memungkinkan pengguna untuk menggerakkan isi window ke atas atau ke bawah atau menyamping. Mempunyai title bars yang menunjuk nama Windows. Keuntungannya adalah memudahkan user pengguna membuka lebih dari satu Windows. Kekurangannya adalah membingungkan user jika membuka terlalu banyak Windows. Yang kedua, icon. Icon merupakan gambar berukuran kecil yang mewakili suatu objek dalam antarmuka. Dapat merupakan suatu lambing dari suatu aplikasi atau tindakan. Icon juga dapat merupakan bentuk window yang dapat ditutup menjadi semacam representasi kecil, sehingga dapat memuat atau mengaktifkan banyak window. Icon yang dapat bervariasi mulai dari simbol yang abstrak sampai gambaran realitas. Keuntungannya memudahkan kita untuk mengetahui aplikasi yang ada karena beberapa aplikasi memiliki icon yang sama. Kekurangannya adalah beberapa aplikasi memiliki icon yang sama sehingga membingungkan pengguna. Yang terakhir, pointer. Pointer merupakan komponen penting. Proses ini biasanya dilakukan dengan menggunakan mouse. Selain itu juga dapat menggunakan joystick, trackball, atau tombol panah pada keyboard. Kelebihannya adalah kita dapat memilih sesuatu dengan mudah menggunakan pointer ini. Kekurangannya adalah ada beberapa pointer yang desainnya kurang baik sehingga menyulitkan pengguna yang memakainya. Sekian dan terima kasih. Inilah hasil dari presentasi saya.